Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita haturkan sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah hanya mencukupi kita memberikan semua hal yang kita butuhkan. Dan wabil khusus syukur yang harus senantiasa kita haturkan adalah karena kita masih diberikan hidayah, bahkan mengusahakan hidayah sedemikian rupa untuk mendatangi majelis ilmu, bahkan saat yang mungkin sebagian orang berat untuk berangkat, yaitu hujan. Ibu-ibu dan bapak Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arsy-Nya, bersemayam di sana, tidak kemana-mana, tidak di mana-mana, dan tidak masuk kepada badan siapapun. Maka pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan materi itu dengan tema apa sih hikmahnya setelah mengetahui Allah di atas arsy yang dikaitkan dengan parenting. Artinya saya tetap berusaha untuk berada dalam koridor tema yang diamanahkan kepada saya, yaitu parenting. Maka parenting itu asasnya adalah akidah, dan inti dari akidah itu adalah mengenal Allah. Dan ketika kita sudah berusaha mengenal Allah, maka aplikasinya seperti apa? Yang pertama mungkin sudah pernah kita bahas, yaitu orang-orang yang paham kalau Allah itu berada di atas arsy, maka dia akan mengajarkan itu pada putranya, bahkan sejak kecil, agar jangan sampai putra putri kita itu memiliki keyakinan yang rancu tentang Allah itu di mana, sehingga akhirnya ketika ada masalah dia stres dan bunuh diri. Di kampus UIN semester 5 bunuh diri, UIN Solo. Kemudian Udayana semester 7 bunuh diri. Di UNS habis sidang skripsi bunuh diri. Dari 3 yang saya sebutkan, 2-nya perempuan. Makanya ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menanamkan akidah pada anak-anak kita sejak kecil itu hal yang harus dilakukan. Dan termasuk bentuk akidahnya yaitu menjelaskan kalau Allah itu di atas arsy yang mengawasi. Allah berfirman pada Quran surat Taha ayat 5, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bahwasanya Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah beristiwa di atas arsy-Nya. Imam As-Sa'di mengatakan istawa ay irtafa'a wa 'ala 'alal 'arsy. Bahwasanya Allah itu tinggi dan berada lebih tinggi dari kita semua di atas arsy-Nya. Istawa'an yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, di mana Allah berada di sana sesuai dengan keagungan dan kemuliaan-Nya. Artinya kita meletakkan Allah di sana sebagai sebuah sebagai bentuk keyakinan agar jangan sampai anak-anak kita itu bingung Tuhannya ada di mana. Maka seorang ibu yang mengenalkan anaknya bahwasanya Allah di atas arsy mengawasi dia, itu adalah satu bentuk usaha menanamkan keyakinan yang benar tentang Allah, dan akhirnya anak itu akan tumbuh dengan keyakinan yang mantap, dan dia akan hidup dalam kondisi yang baik-baik saja, walaupun dia dengan harus meninggal masuk kuburan. Makanya ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan Nabi kepada budak wanita yang akan dibebaskan, aina Allah, Allah di mana? Kemudian dijawab fis sama, dia di langit. Kemudian Nabi bertanya lagi, wa man ana, siapa aku? Budak itu menjawab, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menimpali dengan jawaban, a'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan karena dia ini orang mukmin. Maka tanda keimanan, kemukminan putra dengan, bahkan kalau perlu sejak kecil adalah ketika ditanya Allah di mana itu bisa menjawab, maka insya Allah itu pertanda kebaikan buat dia. Satu ketika saya pernah melihat
video anak wanita yang sangat kecil, mungkin umur 3 tahun atau 4 tahun lalu sudah bisa ngomong, ditanya oleh orang dewasa, saya tidak tahu itu bapaknya atau siapa. Di antara pertanyaan yang ditanyakan itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau ditanyakan di Indonesia kepada orang dewasa belum tentu bisa jawab. Sebutkan apa yang pertama harus diketahui oleh seorang hamba. Ma awalu wajibin lil abdi ilallah, kata anak itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Luar biasa. Wa ma ba'daha, dan apa setelahnya ma'rifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ba'daha, dan apa setelahnya ma'rifatu dinil Islam, mengenal al-Islam. Sampai pada pertanyaan wa aina Allah, dan Allah di mana? Dia menjawab wa fis sama, dia di langit. Makanya ketika kita membaca hadis ini seolah-olah itu sesuatu yang biasa, tapi nanti kita akan merasakan efeknya ketika putra putri itu harus berhadapan dengan fitnah dunia yang luar biasa. Maka ketika dia tidak bisa tahu Tuhannya di mana, bingung, akhirnya cari sandaran. Padahal kita mengatakan Allahus Samad, Allah itu tempat kita menggantungkan segala hal. Tapi karena nggak tahu Allah di mana, akhirnya nyari sandaran kemana-mana. Ada yang nyari sandaran ke dukun, ada yang ke recok, patung, terus ke gunung-gunung, ke lautan, bahkan ke nama-nama yang nggak pernah ada, bah ini, bah itu. Makanya alhamdulillah, subhanallah. Sehingga memahami Allah itu di mana pada poin yang pertama, ini menjadi standar keimanan menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan menurut orang mana-mana, menurut orang terbaik, sehingga budak itu harus dibebaskan karena dia tahu Allah itu di mana. Makanya mungkin pernah saya sampaikan ketika mungkin nanti jangan mau kepek mantu, entah laki-laki entah perempuan, si mantu itu entah putra dengan laki-laki atau perempuan. Ketika putra dengan sudah benar akidahnya, sudah kenal dengan Tuhannya, Robnya, maka kok ada calon pasangannya yang kalau putra dengan putri ya berarti wong lanang sing teko melamar, kan? Kalau putra dengan laki-laki berarti seorang wanita yang mungkin akan dilamar. Maka coba tanyakan ke calon-calon mantu jenengan, Allah di mana? Kalau dia bisa jawab, itu pertanda apa? Rumah tangga mereka akan baik-baik saja, insya Allah. Ibu-ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal Allah di mana akan menumbuhkan rasa muraqabah, diawasi oleh Allah dalam diri seorang anak. Jadi kalau seorang ibu itu bisa mengajarkan ke anaknya dan anaknya paham kalau Allah itu di atas, maka dia akan hati-hati. Tidak akan ada ceritanya dia kebut-kebutan di jalan, tidak akan ada ceritanya dia naik motor tidak pakai helm, tidak akan ada ceritanya dia bergaul dengan orang-orang jelek. Maka ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman pada Quran surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum bima ta'maluna basir, wallahu bima ta'maluna basir. Dan meskipun Allah di atas arah sana, maka Allah akan membersamai kita secara kuasa dan ilmunya, dan Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Maka Allah yang maha agung, maha besar ada di arsy sana, maka wasi anak-anak kita termasuk kita, orang tuanya, dan mereka kalau tahu itu, maka mereka akan berjalan di atas muka bumi dengan hati-hati. Hati-hati itu adalah tafsir lain atau makna lain dari takwa. Sehingga putra putri jenengan akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Hati-hati ini kupripun toh? Nek ngerti eri, ngerti bolongan, joglangan, boten ditabrak, ditinggati. Nek ngerti barang niku haram, boten dipek, ditinggalke. Nek ngerti koncone ngejak elek, dia akan menjauh. Bahkan ketika takwanya baik, imannya lurus, kenalnya dengan Allah itu benar-benar tulus, maka yang jelek itu sebelum dia lihat, yang jelek itu sudah akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak pernah lihat. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu wajib mendidik anaknya dengan keyakinan seperti itu, sehingga harapannya akan melahirkan anak yang jujur, amanah, dan tidak mau berbuat salah walaupun sendirian. Nek Pak Ibu ini ketok sing paling saleh salihah, Pak Ibu ini pasar udah masuk kamar kunci,
main HP, lihat apa yang harusnya tidak perlu atau tidak boleh, bahkan haram untuk dilihat. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian hikmah yang ketiga, seorang ibu yang kalau kemudian mengerti atau sudah mentransferkan ilmu bahwasanya Allah itu ada di atas arsy, mengawasi, mengamati semua makhluknya terkecuali putra putri kita, maka hati seorang ibu itu kalau anaknya ini sudah kenal Allah, tenang, tidak boleh was-was. Tidak perlu nelpon ngecek ke sholat atau kurung, karena dia pasti akan menegakkan sholat. Tidak perlu bertanya kamu makan barang haram, barang halal, karena pasti ada yang kenal dengan Allah akan menjauhi hal yang haram, tidak mungkin akan nabrak itu. Makanya ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy, yaitu Allah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kalian lihat hari ini, kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Maka maknanya adalah Allah yang mengatur semua urusan masuk hidup, termasuk kehidupan rumah tangga, rezeki dan anak-anak. Dan Imam As-Sa'di punya kalimat yang khusus, fahuwal mudabbirul mutasarrif fi su'uni khalqihi kullihim. Bahwasanya Allah lah yang mengatur, mengurus seluruh urusan makhluknya, ya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka seorang ibu yang sukses untuk mengajarkan bahwasanya Allah itu di atas arsy, mengawasi anak jenengan, maka anak itu insya Allah tidak akan mudah putus asa. Bahkan ketika masalah pun datang, dia juga tidak akan menyerah untuk berjuang menyelesaikan. Makanya para psikolog memberikan sinyal tentang generasi hari ini yang disebut dengan generasi strawberry, yang dipandang menyenangkan entah dari fisiknya, entah dari penampilannya, entah dari cara ngomongnya, tapi ketika dipegang, terhempas, tertekan dengan masalah tertentu, maka dia mudah menyerah. Strawberry itu berkesan melenyok, tapi nek jenengan topi berkes duren tak raiso gitu kan. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan punya PR besar, jangan sampai putra jenengan kayak strawberry, di sawang api, di sawang kayu ganteng, tapi ada masalah sedikit stres, akhirnya naudzubillah bunuh diri. Maka apa yang jenengan lihat dari kasus-kasus itu jangan cuma dilihat, tapi diambil pelajaran dan carilah jawaban dari sisi agama, apa sebenarnya benang merah yang bisa kita ambil pelajaran agar anak-anak jenengan tidak mengalami apa yang sudah terjadi itu. Sesuatu yang sudah terjadi seperti yang kita lihat tidak bisa kembali lagi, diuripin raiso. Nah, maka karena tidak bisa, orang yang terbaik adalah orang yang mengambil pelajaran. Bahkan dalam pepatah sampai dikatakan yang namanya keledai itu tidak akan mau jatuh di lubang yang sama dua kali. Tegese napa? Nek dhek tahu keblekuk ten bolongan mriki, dia pasti nggak mau lewat sini, hindari. Maka seorang manusia yang cerdas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Apakah kamu tidak berjalan di muka bumi dan melihat bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan agama Allah? Maka tadi saya bilang, ketika jenengan melihat kasus-kasus seperti itu, yang jenengan tentu nggak mau kalau itu terjadi sama keluarga jenengan, maka segeralah cari jawaban kenapa. Dan jawaban yang terbaik, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Jawaban terbaik itu yang diambil dari Al-Qur'an, wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik petunjuk itu petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Muhammad SAW, beliau sudah wafat, maka digali dari hadis dan penjelasan para ulama. Makanya kalau majelis ilmu disampaikan ayat, disebutkan tafsirnya, disampaikan hadis, disebutkan syarahnya, dijelaskan perkataan ulamanya, insya Allah itu sebaik-baik ilmu, sebaik-baik majelis. Makanya bimbing dirahmati Allah. Yang keempat, ketika panjenengan bisa mengajarkan kepada putra jenengan bahwasanya Allah itu di atas arsy, maka dia akan mantap dalam berdoa. Dia gak akan bingung itu, mau keluar ke sopo, gak akan bingung. Tapi kalau dia gak kenal Allah ada di mana, bingung. Begitu berdoa dia pengennya langsung terkabul, begitu gak terkabul mutung. Maka itulah bagian dari generasi strawberry dan yang mudah menyerah, mudah putus asa. Sehingga ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dalam dunia parenting Islami, doa bukan hanya rutinitas tapi momen spiritual yang harus dirutinkan untuk meneguhkan iman. Maka ketika anak ini tahu Allah itu di mana, maka dia kalau ada masalah dia nggak akan lari kemana-mana kecuali ke rumah Allah. Mencari siapa? Mencari Allah. Apakah Allah itu di dalam masjid? Enggak secara zat, tapi secara kedekatan ada. Apa kata Nabi SAW? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Saat dimana seorang hamba itu sangat dekat dengan Rabbnya, yaitu ketika dia sujud. Sujud itu maknanya apa toh? Sholat. Makanya ketika anak ini benar tahu Allah itu di mana, walaupun Allah di atas arsy, dia tahu Allah itu dekat dan akan makin dekat ketika dia bersujud. Maka nanti ada masalahnya lari ke masjid, sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah, bukan kemudian ke dukun segala macam, bukan kemudian cerita ke sana ke sini, bukan kemudian malah berantem di jalan. Alhamdulillah. Dibimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dari sisi tempat, dari sisi waktu, anak yang tahu kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arsy, maka dia gak akan pernah mau meninggalkan kedekatan pada Allah, maka dia akan berusaha untuk mendekat pada setiap sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana sabda Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Bahwasanya Rabb kita tabaraka wa ta'ala itu akan turun ke langit dunia pada malam yang tersisa sepertiga yang terakhir, dan Allah kemudian berfirman, siapa yang minta ampun tak ampuni, yang minta akan tak beri. Maka ibu-ibu dan rahmatullah Allah, hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas arsy, kemudian turun dalam rangka mendekat kepada hamba yang mau mendekat kepadanya. Nah, ketika kemudian ini bisa dengan transferkan, maka dia tahu ada masalah. Bahkan bukan masalah lagi ketika dia misalnya sesuatu ujian, maka dia nggak akan berpikir untuk gawe keprean, nggak mau. Dia akan belajar semaksimal dia mampu. Habis itu setelahnya dia tawakal kepada Allah, dia sholat tahajud dan berdoa minta kemudahan. Begitu pula ketika nanti dia selesai sekolah, saatnya dia mencari pekerjaan, dia tidak akan mau nyuap sana nyuap sini. Dia akan kemudian berusaha mati-matian, dan dalam usahanya yang kuat itu dia akan mengiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu yang menjelaskan hal ini kepada anaknya akan menanamkan pemahaman bahwasanya, nak, kalau kamu berdoa maka arahkan hatimu ke langit, insya Allah Rabb kita yang di sana, wa huwas samiul basir, maha mendengar lagi maha melihat. Maka dengan begitu anak akan belajar berdoa dengan yakin, bukan sekedar mengucapkan tanpa penghayatan. Dan hari ini kita lihat bagaimana anak-anak muda itu menyepelekan sholat, bahkan sebagiannya tidak sholat, bahkan ketika sholat mereka gojekan, bahkan dalam kondisi berdiri sholat mereka ngobrol dengan temannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu yang terjadi, mana-mana mungkin anak-anak seperti itu menjadi anak-anak yang soleh. Bahkan ketika tarawih pun yang dicari yang cepat, yang paling rampungnya paling cepat, yang paling lebut, gitu kan. Galah adanya nggak di sini Jawa Timur, tapi mbuh nanti di sini lama-lama ada. Maka kalau jenengan tidak bisa mendeliver ilmu ini, khawatirnya mereka akan terus memperturunkan dunia. Wah, ini nek sholat kesuwen ya ora penak, tapi nek nonton bal suwe penak. Dan itulah syaitan itu. Makanya berbeda rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ini yang paling penting juga, bahwasanya ketika anak itu dikasih tahu Allah di atas arsy dan dia bisa paham tentang itu, maka mereka akan menjadi anak-anak yang tawadhu, enggak sombong, naik motor ya enggak yak-yakan, ketemu wong tuwa ya ora pecicilan, sama gurunya ya ora kurang ajar gitu kan. Bahkan ada sampai ada enggak tahu berita benar apa enggak, tapi sebuah postingan saya lihat ada seorang murid SMA yang merokok, terus sikile diunggah kene dhuwur meja, gurunya tetap ngajar. Dia merokok waktu pelajaran itu lho, KBM itu kegiatan belajar mengajar. Rokok ning kelas sikile diunggah kene meja, gurunya meneng wae. Kenapa? Karena aku nek dileke tidak dilaporkan polisi itu. Makanya ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, beda kelas dengan orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu dan dulu masih mengenang ada hak kebaikan di situ.
Saya dulu nek cerita guru saya galak, itu sing diseneni bapak saya, ibu saya nggak nyeneni guru nih, malah nyeneni saya. Ya berarti kowe nakal gitu kan. Malah saya yang dimarahi. Ketika saya dilempar kapur mungkin ya ditutuk nganggo penggaris, tapi ya dengan tutukan yang biasa ya, bukan yang kemudian diajar nganti tele-tele gitu boten. Maksudnya ya mau ditutuk gitu Pak gitu. Artinya ya mungkin kelingan loro nih ya terus sengkleh gitu boten gitu. Itu nek tak ceritake ke ibu saya, ke bapak saya, jawabannya mana yo kapok rasakno, makanya aja nakal gitu. Makanya bibit dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan punya rasa kasih sayang kepada mereka baik, tapi kasih sayang kepada mereka jangan berlebihan sampai akhirnya mereka lupa kalau mereka berbuat dolim pada gurunya, ada Allah yang siap menghukum itu. Dan jangan juga harus paham nek putra itu salah ya jangan dibelok, diluruskan. Masa lagi didulit kalau gurunya lapornya polisi juga, tahu dibilang. Padahal lanang dulu, wong lanang kok kepengan ngono terus pripun? Ngomongnya arep bela Islam, bela negara, bela tanah air, membela Palestina, tapi lagi diselentik gurune nangis. Ya Allah. Delok tikus mencolot, delok kecoa melayu, lanangan opo. Makanya ketika kita bisa memberitahu kepada anak-anak ini, Gusti Allah itu Maha Agung, di atas arusnya sana sangat besar sekali secara zatnya, kuasanya juga sangat besar, yang detailnya sudah saya jelaskan bulan lalu, dan mereka paham dengan itu, maka mereka nggak akan merasa paling benar, salah mesti saya lain. Kan orang garap tugas, dia ngapunten Pak Guru. Saat ini kan orang garap tugas, lah main ngopo kowe, padune lapangan gitu. Iku nek gurune kula tak jak dulu tenan. Dan kemudian tidak akan merendahkan temannya, bahkan gurunya. Saya lihat sampai guru dijak duel nganggo sapu gitu. Sekolah nopo to ya. Wis parah pokoknya. Dan dia tidak akan sombong dalam hidup. Dia akan berjalan dengan baik. Dia nggak akan kemudian pecicilan di jalan. Dan dia akan selalu senantiasa bersyukur. Bu, belikan motor. Ya le iki eneke dadi 5 yuta kok entuk motor bekas. Nggih matur nuwun alhamdulillah. Sing penting motor. Tapi kok anu le karo aja dorong-dorong sithik. Nggih mboten napa-napa kalih olahraga. Kuwi nek anak penuh syukur. Tapi nek enggak penuh syukur wis tukokke motor anyar, jalukku motor lanang malah tukokke motor koyo ngene. Ini jenenge motor picok. Bebek. Topi. Enten niku kula ningali ten internet, motor dibanting bapake yo ini ngereh-reh bapake, astagfirullah. Kaya ngono direh-reh gitu. Makanya Bapak Ibu dan Allah topi dipenggali. Artinya jangan sampai kemudian dengan nanti rugi sendiri, menyesal sendiri, menghasilkan generasi-generasi yang lemah iman, itu yang paling jelek, dan lebih lagi lemah dalam menghadapi masalah. Pinter nih bunuh diri lagi nyebutin 3, tapi sebelumnya banyak yang nggak terdata ya banyak. Sing dari kamu di band itu tetap pojok ngeten gitu, malah gue ngambil daster karena ngambil daster atau pinter itu banyak sih nggak tersebut. Itu fenomena gunung es. Ketok pojoknya tinggi sore gue gede. Maka jenengan sebagai orang tua di sini orang kudu boe sebagai bayi barang. Itu kita harus waspada. Ojo nganti putu jenengan itu melakukan hal-hal seperti itu. Jangan sampai putu jenengan putra jenengan itu ya, lemah iman yang akhirnya kemudian lemah mental. Makanya kalau kan Balai Kota Surakarta itu kan buat kajian tentang gangguan mental penduduk Kota Surakarta. Dari kurang garap. Kenapa? Karena nanti kalau sampai kemudian tingkat stresnya tinggi, banyak orang terganggu secara mental, akhirnya kriminalitas naik. Kriminalitas level kecil sampai yang gede. Nek orang hatinya sudah mentalnya sudah terganggu, ada orang salah ngomong begitu umum maju. Kalau kayak contoh, satu ketika aku melakukan pengawasan, pada subuh itu kan waktu dimana orang itu fresh loh, kaki turun pengajian, bapak-bapak pengajian, ibu-ibu terpikir. Nah, pengajian ini tentang sholat. Mungkin ibu-ibu bertanya di luar tema ya tak, boleh. Apa hukumnya orang berjualan di jalan umum, bukan di tempat dia tapi di fasilitas umum? Saya bilang nggak boleh.
Saya bilang tidak boleh. Terus singkat cerita kita itu singkat cerita ada bapak-bapak yang mau adem, terus duding kepada yang tanya ini, kowe iki Pak Duni mau ngiri karo aku. Aku lalu ustadnya kaget aku, waduh apa ini. Dan saya menjelaskan itu urut bahwasanya kalau itu namanya fasilitas umum, hukum asalnya tidak boleh karena melanggar syariat dan melanggar aturan negara. Nah, ketika jenengan punya izin RT, RW atau lurah itu pengecualian. Makanya ben iso nganggo niku mang izin. Nah, terus mungkin nek niku digo untuk kegiatan masyarakat jenengan mang leren riyin. Pejabat saya udah tak gamblangkan ya jelentrek gitu loh. Mboten mau langsung ra itu haram mboten kok jelentrek. Wah, ngerti-ngerti niki enten semua watek. Kok bengok subuh bar subuh maksudnya bar sholat subuh. Duding-duding tanggane niku wau. Waduh. Itu contohnya bagaimana kemudian banyak orang sekarang itu sumbu pendek, bahkan di majelis ilmu pun masih bisa sumbu pendek. Nah, itulah pinternya syaitan. Dibimbing dari rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan idza alimal 'abdu annallaha fawwahu nadirun ilaih. Kalau seorang hamba itu tahu kalau Allah itu berada di atas sana mengawasinya, istahya anna ayyarahu ala maksiatin, maka hamba itu akan malu karena yang mirsani Gusti Allah sedang bermaksiat lho kowe. Makane nek jenengan nggih kula jenengan dereng nate mlebu penjara to. Kula pun mlebu penjara ning mboten nglanggar isi pengajian. Ten penjara niku enten menara-menara. Niku napi niku nek lewat di tanah yang lapang yang diawasi oleh pengawas di menara niku mlakune niku ketok api ketok manut gitu. Tapi begitu sudah masuk ke selnya masing-masing, wis lingkungan paling lenyit gitu kan. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim mengatakan, kalau seorang hamba itu tahu sedang diawasi Allah, maka dia akan malu kalau dia bermaksiat kepada Allah. Wastahla ta'atahu, dan dia akan berusaha menikmati ibadahnya. Makanya niki nek sampai bisa jenengan teruskan keputusan jenengan, dia melu koncone, jangankan kok narkoba, melu merokok mungkin gak wani. Mau apa pakmu galak orang, aku mau ndak didukani Gusti Allah, ndak Gusti Allah nesu karo aku ndak repot uripku. Tapi nek mau diwedeni pake, lah pake urip mah didongake ndang mati, pake mati mah syukuran. Wes saiki bebas aku lek bro. Lah ngopo Pak wis mati ngono cobi. Alhamdulillah. Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti dalam bentuk keluarga, ketika itu didesain bapaknya, ibunya, anaknya kenal Allah dan tahu Allah itu di mana, maka mereka ini akan istiqomah di atas agama yang benar. Dan mau nggak mau kalau ada masalah mereka akan sepakat, yuk hukumnya Al-Quran, hukumnya Allah itu seperti apa, hukum Islamnya seperti apa. Misal anak A, B patuh soal apa, kamu ngomong ini hukumnya A, hukumnya B. Yuk kita lihat bagaimana Quran menjawab, bagaimana hadis menjawab. Memang bapak ngerti kok, bapak orang ngerti, tak telepon ke ustadznya itu. Tapi hari ini enggak. Orang tua yang nggak kenal Allah di atas aras, dia nggak peduli kalau dia pilih kasih sama anaknya satunya dan meninggalkan satunya. Dia nggak peduli. Yang dia pikir ini tak openi, tak sayangi, tak ujo. Engko nek aku tua dia diopeni karo bocah iki, ternyata malah luput. Nah itu loh jeleknya kayak gitu. Makanya disebutkan pada Quran surat Yusuf ayat 40 maaf. Inil hukmu illa lillah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada hukum kecuali milik Allah. Sehingga maknanya rumah tangga yang baik ketika bisa memahami kalau Allah yang menciptakan kita dan Allah di atas arah sana mengawasi kita, maka mau nggak mau jalan hidup rumah tangga itu, yo bapak, yo ibu, yo anaknya itu akan dicocokkan dengan Al-Quran dan hadis. Ketika kemudian misal milih sekolahan, ibunya kejak diskusi bapaknya mulai kerja, dia akan berusaha untuk menjaga stamina agar bisa fokus, karena yang diajak ngomong ini, yang mengajak ngomong ini adalah istrinya. Dan tema yang diomongkan adalah tentang anaknya yang setiap hari dicarikan nafkah olehnya keluar rumahnya. Oh,
Iki kan meh lulus SMP Pak, meh mlebu SMA, enak sekolah ning ndi? Ya sekolah sing akidahe cetha, agamane cetha. Nah ngono iki berarti ning pondok, lha emang opo? Yo, nah lu jenengan gak ada duit, nah aku usaha, insyaallah tak usahake. Ngoten. Orang tua yang tahu kemana arah anak ini harus dibawa, karena tahu Allah itu akan membersamai, maka dia nggak akan lari. Terus lanjut rasa sekolah wae lah. Lo nanti mireng ngoten niku. Sampai enten bapak-bapak niku nggawa anake. Tenggen kula. Tak anakku penono. Loh. Sing anak sampai anak kok pengen aku. Lah ngomongnya jenengan kayak beasiswa. Kuwi nek wis lulus SMA arep kuliah, tak kuliahe nganti rampung. Ning kene ya kudu manut aja ndablek koyo pake ngono kuwi. Lah iki SMP ya urusanmu lah, ora urusanku. Bocah cilik dikeke kula, anak kula cilik wae tak kon nyewangi wong liya goceki kok. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ya laki-laki yang dia itu tidak merasa diawasi Allah, jadi harusnya dia itu jadi tulang punggung, tapi ya bolak-balik tak sampaikan. Isone mung tulang-tulung, dino-dino tulang tulung. Manake seneng gelem gitu kan, tapi begitu urusan nopen-nopen, moh dicicip kono, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan kemudian ketika jenengan bisa mendeliver kalau Allah itu di atas arsy, anak itu sampai tahu, wah ini sangat bagus. Yaitu apa? Dia akan berbuat semua kebaikan itu lillahi ta'ala. Terus orang peduli penilaian jomeneh kancane. Penilaian boe Pak itu dia agak peduli. Dulu, kowe kok sregep ning ibadah. Padahal Bapak Ibu yo ora enek. Ora apa-apa kok. Anakku ibadah iki ora mergo Pak Tumpukku, mergo Gusti Allah. Niku nek dapat jenengan gadah putra ngoten niku wis niku nikmat luar biasa. Tapi nek mung Pak enek sregep salat, Pak enek ora tau salat niku akeh tunggale dan niku musibah. Musibah kalau punya putra seperti itu. Makanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo niku apa istilahnya PR kita semua. Anak itu kalau tahu bahwasanya Allah di atas arsy mengawasi, wih kok ora enek mbahne kemukeh, tak cemplunge mesin cuci. Mung nyemplunge tok kowe kadang abot lho, piye nek ngucek kaya jaman biyen gitu. Gitu to. Tak isane piringku wong ya sing mangan bapakku. Ngono ae cah saiki abot, padahal iku pake. Sing tadi itu bapake makan itu karena kelaparan ngempet ning dalan ben bawa pulang duit luwih akeh, dia nggak mau jajan, ngempet tekan omah dahar, begitu selesai taruh piringnya kotor tempat cucian, lalat anak ayu ora gelem ngubahke, baru delok bojone pancen nek sisan bar madange disai. Masyaallah ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 1, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian semua wahai manusia. Ibnu Qayyim berkata, "Man 'alima annallaha yarahu min fawqi sab'i samawat lam yatlub madhan nas wala jazaa'ahu." Siapa yang yakin, berilmu dan yakin bahwasanya Allah itu berada di atas arsy sana di langit yang ketujuh, di atasnya lagi melihat dirinya, maka dia tidak akan mencari pujian dan balasan manusia. Tidak butuh sama yang namanya citra, tidak butuh yang namanya penampilan yang harus dipuji orang. Enggak. Nek memang duwene iki yo iki sing tanggo, orang perlu dadak golek utangan wong arep tuku gombal dah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, Menteri Keuangan itu pesen berhutang itu boleh tapi buat kebutuhan, bukan buat gaya hidup. Nah, ini Menteri Keuangan, karena dia judek niku peleter niku sampai berapa puluh triliun niku kopi sing bayar wong sing utang. Maka seorang ibu yang baik, maka dia tidak akan mudah lelah dan kecewa untuk selalu berhadapan dengan anaknya, mengajarkan kebaikan. Karena yang dia inginkan bahwasanya buah hatinya itu menjadi anak yang lurus, dan di antara kelurusan anak itu adalah akidah yang baik, dan di antara bentuk kebaikan akidah yang baik adalah dia kenal Tuhannya, Rohnya ada di atas arsy sana. Sehingga anak ini akan lahir dalam berbuat itu selalu ikhlas lillahi ta'ala. Nulung ora mergo enek sing gelem ngelongke sesuatu ndak. Dia dipuji orang, tidak dipuji orang, dia akan ke masjid. Dia
dia kasih hadiah atau enggak, dia akan bantu temannya, dia akan mencoba semua cara untuk bisa berbuat baik pada orang. Kalau dia bisa seperti itu pada orang lain, insya Allah sama orang tuanya dia akan menghasilkan atau menghadirkan kebaikan yang lebih baik. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini PR untuk ngajari anak Allah di atas aras, sehingga mereka yang nomor 7 yaitu belajar keikhlasan. Nah kemudian yang ke-8, anak-anak yang kemudian tahu Allah di atas aras, maka mereka akan berusaha untuk sabar dan ridho terhadap semua jalan cerita hidup ini. Tiba orang misuh-misuh, kecelakaan orang ngamuk-ngamuk, gitu kan, kelangan orang bakal stres, bijine elek yo santai, gitu kan. Pokoknya anakku berarti masih bijine elek santai banget gitu kan. Yang bukan maksudnya dia nggak akan kemudian sedih sampai stres, itu enggak. Dia sudah merasa berusaha, dia sudah berdoa, hasilnya nggak seperti yang diharapkan, ya sudah. Dia yakin Allah yang di atas aras sana mengawasi dan akan memilihkan jalan yang terbaik. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman pada Quran surat Hud ayat 56, Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Imam As-Sa'di mengatakan ya'lamu a'mala ibadi wa yujazihim bil adli wal fadli la yadlimu ahadan. Allah mengetahui amal hambanya dan akan membalas dengan keadilan dan karunia dan tidak mendolimi siapapun. Jadi dia sudah belajar kok hasilnya dia tidak akan merasa gimana. Oh berarti ini yang terbaik, berarti ini yang terbaik buat saya. Mungkin saya kayak kemudian hasilnya itu maksimal juara 1 terus, nah, mungkin saya nanti jadi orang-orang yang sombong. Makanya mungkin di antara jenengan ada yang minta duit, oke, silakan, nggak apa-apa. Tapi kok kemudian nggak dikasih, bukan berarti Allah itu pelit, bukan. Jangan kayak orang Yahudi yang mengatakan ya dullah maglulah, tangan Allah itu terbelenggu untuk memberi rezeki yang banyak, bukan. Allah nggak pelit, Allah tahu mungkin jenengan dikasih rezeki banyak, barangkali nanti jenengan sudah tidak mau majelis ilmu. Makanya Allah pilihkan majelis ilmu untuk jenengan, rezeki yang jenengan minta disimpan buat di akhirat nanti, atau mungkin buat anak turun jenengan, entah cucu, entah putra, saya tidak tahu. Maka teruslah berdoa, teruslah meminta, karena berdoa dan meminta gratis, tidak bayar, dan Allah pasti kabulkan. Tinggal terkabulnya bisa di waktu yang jenengan harapkan, atau ditunda, atau diganti dengan yang lainnya. Karena Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa, sangat mudah untuk memberikan semuanya. Dan jangan lupa, selain Allah itu Rabb yang Maha Kaya, Ghaniyyun, Allah juga Hakimun, Rabb yang Maha Bijaksana. Makanya kalau satu ketika ngisi kajian ke daerah Sumber, kalau lewati daerah Serengan, pendiku enten soto sing ngomongnya larang di Sak Solo, soto keman rokeman. Niku pas adzan maghrib gitu, lewat minggu ya meh adzan nih, kurung adzan meh adzan, mobil tak pirang-pirang. Begitu sampai masjid, nah sing ketemu termiku nopo motor sak pirang-pirang kali pitonel. Nah itu loh tadi saya bilang. Jadi mungkin dengan semua tumpaan mobil, ya, mungkin di mobil karuan gitu loh. Makanya yang jenengan harus pahami, apapun yang Allah berikan buat jenengan, nah itulah yang terbaik. Itu. Nah, nanti mungkin mental jenengan sudah baik, hati jenengan sudah baik, sudah jenengan tazkiyah terus menerus, jenengan mintakan ampun terus menerus, keistiqomahan sudah teruji, lah yang jenengan minta dikasih. Kok boleh urung ya? Mungkin anaknya lah, itu jenengan untuk menjadikan dia anak-anak yang kuat imannya, jadi mulai jadi orang sugih itu buatan kaget gitu. Wah aku sugih tapi ya tetap kudu berjuang. Orang kemudian pas randuwe sergap ning masjid kira sugih lali nek masjid di sebelah rumah gitu kan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mulai ini. Disebutkan berikutnya pada poin yang ke-9, maka ini yang tadi di depan saya kabarkan, anak-anak yang tahu kalau Allah di atas aras, maka dia tidak akan mudah menyerah. Dia akan berusaha untuk menjaga dirinya, karena dia tahu Allah di atas aras akan menjaganya. Allah menyebutkan dalam Quran surat An-Naml, amma yujibul mudhar idza ta'ahu wa yaksifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a'ilahum ma'allah. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang mengalami kesulitan ketika dia berdoa,
kepadanya dan menghilangkan semua kesusahan serta menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Adakah sesembahan selain Allah? Maka anak yang tahu kalau Allah itu maha kuasa di sana, maka dia akan baik-baik saja. Dia akan meminta kepada Allah kalau punya masalah, tidak akan nyari pada yang lain. Sehingga Imam Al-Bawawi mengatakan bahwasanya yujibuhu wa huwa fawqa ars. Allah akan senantiasa mengabulkan doa putra-putra jenengan walaupun Allah di atas ars. Sami'un li du'ai, Allah akan mendengar semua doa itu. Rahimun bijalalih, dan itu dikabulkan dengan penuh kasih sayang dan penuh kemuliaan dalam setiap keadaan putra-putra jenengan. Maka PR kita adalah menyadarkan mereka, meluruskan akidah mereka, menjelaskan kepada mereka bahwasanya Allah itu di atas ars, agar kebaikan-kebaikan yang tadi saya jelaskan nomor 1 sampai 9 atau 10 tadi bisa didapatkan oleh putra jenengan, sehingga mereka akan hati-hati di dunia, akan baik-baik saja di dunia, dijaga Allah, dan dia pun juga merasa kalau Allah yang menjaganya. Dia nggak perlu meminta kepada yang lainnya karena dia yakin Allah yang akan memberi semua permintaannya. Wabillahi berkatan yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa, panjenengan aminkan, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Wabil khusus di sore hari yang barokah ini, Jumat dan hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sajirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufaran min hufarin niran. Ya arhamar rahimin irhamna wa irhamhum. Ya arhamar rahimin adkhilnal jannata wa adkhilhumul jannata wa la tadkhilhumun nar ma'al fujjar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimin shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Wajma'na bi zumratil muwahhidin wa adkhilnal jannati ka jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.